Yang lebih sedap lagi. Kita kalau mau latihan tuh, wah ini baru keren. Apa itu bang? Latihan. Ya, paling ayam. Maling ayam? Maling ayam? Iya. Ayamnya siapa bang maling? Teman. Enggak, tujuannya apa bang maling? Untuk latihan lah. Bayar ongkos latihan. Yes. Astagfirullahaladzim. Ayam Dari Sepultura kita bawa. Gitu ya. Sepultura. Aku dengar. Buis, napas aku nih. Bilang lah. Aku nggak ada sakit sesak napas. Kalau gue kayak ini ya sesak aja napasku nih. Jadi sakit sesak napas. Bisa gue itu. Oke. Bisa gue itu. Sedangkan Jamrud aja dulu bawa si Krisyanto aja bawa Sepultura. Bisa gue itu. Mau disupportkan kawan. Banyaklah makan kan. Cuma supaya suara serak. Kadang-kadang kan ini konyol gitu. Oh, caranya gini katanya itu. Masukkan kepala kau dalam ember yang berair, jerit-jerit. Kan kurang ajar. Masuk. Kenapa janjian main? Udah, ini masih jam 2.15. Jam berapa janjinya? Jam 3. Jam 3. Aku sengaja pakai baju Metallica ini. Metalnya Ika, tapi yang namanya metal Ika. Berarti si Rika resepsionis. Karena temanya mau underground tadi. Akhirnya mau pakai sempak ya tadi. Udah masuk Rip? Udah. Aduh, Muhammad Raja Albar. Jangan pakai Muhammad lah. Enggak ada Muhammad? Besar kali. Raja udah besar. Raja Albar. Udah itu aja. Iya, dan marganya. Nggak usah. Sembiring kan? Enggak. Oh, Lubis. Nasution. Enggak, Raja Gugu. Sesuaikan dengan raja depannya. Seharusnya abang pengganti raja ini lah. Raja Nasregar. Raja siapa namanya? Deli Serdang. Raja Medan. Kok Raja Deli Serdang? Raja Medan. Kan itu Raja Deli. Itu Melayu. Hah? Itu kan Melayu. Ya abang Melayu nggak? Lari. Bukan orang Jawa tuh abang toh. Lari. Aku dulu itu Rip kenal sama abang ini, ya kan? Gara-gara ada usaha, ada urusan awalnya. Kerjaan lah, urusan kerjaan. Nah, awak sempat angkara di Medan ini kan. Waktu mau ngelamar biniku, minta tolong dia. Gak ada kawan awak. Gak ada abang-abangan di sini. Tapi aku nggak minta tolong ngetes dulu kan. Jadi waktu aku minta ngelamar, tolong dia bang, tolonglah bang, aku suka sama cewek, tolonglah lamarkan. Nah gitu, dia orangnya. Tapi ditambah satu lagi ya sama Bang Muslim. Nah, Bang Muslim nggak tahu lagi lantah kemana itu dulu, masih ada masih dia. gombor. Terakhir itu main perak. Di Surabaya. Nggak tahu tadi mana. Tanjung Perak.
apa? Dia beli perak-perak gitu kan. Diolah, jual lagi. Gitu. Habis itu Dilebur. iya, dilebur. Habis itu main Grab. Oh. Gojek. Main Gojek. Gojek sama Grab. Percetakannya? Ya lagi. Oh. Habis. Pertama kali datang ke rumahnya dia itu mewah banget rumahnya. Mewah, mepet sawah. Mepet sawah. Jadi rumahnya di sini, ya kan? Sawahnya itu di depan. Woi. Apa kok? Kalau nengok rumahnya itu banyak burung gereja. Ya dong, gerejanya nggak ada, burungnya doang yang lewat. Del. Aku ngajak podcast abang itu aku tertarik ini. Orang yang Apa itu? berminat atau suka dengan underground. Underground. Underground itu kan musik underground itu tidak semuanya orang suka. Khusus. Ya dong. Tuh. Kalau di Indonesia itu musik underground itu ya paling berkontribusi yang suka itu cuma 10-15% lah. Sisanya kan lagu-lagu percintaan, lagu-lagu Melayu, lagu-lagu melo lah pokoknya, pop rock. Atau pop. Nah, underground ini orang khusus yang suka. Bukan orang khusus sebenarnya, orang kerja. Sebenarnya kan underground itu nggak ada syairnya kan? Ada? Alah, mana ada? Ada. Kalau aku denger tuh cuma hula. Ada. Sebenarnya ada yang pakai, ada yang tidak. Oke. Nah, jadinya beberapa itu apa ya dibilangnya? Musik-musik yang memakai lirik itu ada. Memakai lirik itu ada. Oke. Lirik. Dari luar negeri juga ada yang pakai lirik. Indonesia juga ada. Nah kayak gitu. Dan ada yang tidak sama saya pakai lirik. Dia hanya mengandalkan teknik vokal yang unik gitu. Mengandalkan teknik vokal yang unik. Sesuai dengan karakter dia. Maksudnya berarti kalau suara underground itu ada beberapa varian. Benar? Oke. Dia ada teknik growl. Oke. Kan growl itu ya mungkin sebagian orang itu ya memang sudah ada tipikal gimana ya, pita suara itu sudah serak Dari awal. Oh kayak aku dong. kan gitu. Kayak aku dong. Nah, lain dengan rock. Serak-serak becek. Nah, kalau dengan rock itu, musik rock itu dia kan apa ya dibilangnya? Memang serak seperti Jamrud. Yes. Jamrud itu kan memang Krisyanto itu kan memang tipikal suaranya itu memang udah dia memang serak gitu. Emang di setting secara alam begitu Memang ya? sudah begitu bawaan dia. Oke. Kan begitu. Dan setahu aku untuk teknik vokal itu ya dari pernapasan. Underground itu mengandalkan pernapasan juga? Ya, apa namanya? Scream ya? Enggak, growl. Growl dia itu makanya dibilang tuh ada growl, ada scream. Ada Growl, growl, oke. Menggeram gitu. Terus Dia, ada scream. ada scream. Scream itu yang seperti suara kuntilanak lah. Iyalah. Ya tipis gitu. Oke. Nah, dari growl itu ada inhale dan exhale tekniknya. Sebentar. Tahu Linkin Park kan? Ya kan, si Chester Bennington. Yes. Nah itu warna suaranya kemana? Dia screamnya ada. Oh ada. Dia scream Kan dulu ada. kalau salah dia tuh punk. Bukan ya? Growl. Enggak, dia biasa. Penyanyi biasa. Ya, maksudnya dengan arti kata itu apa ya? Memang sih Chester Bennington itu unik suaranya. Unik, kan? yes. Unik. Tapi Unik. scream dia tuh tipis, scream dia tuh tinggi, napas dia tinggi. Berarti Nah, kalau yang seperti growl itu contoh Indonesianya aja macam Dead Squad. oh, I see. Dead Squad. Ya. Dead Squad, ya. Burger Kill. Iya, Burger Kill. Kan karakter berbeda-beda. Ya. Kalau yang dari undergroundnya itu seperti Jasad, Tengkorak, kan begitu. Yang pernah dengar lah, kan gitu kan. Nah, kalau ya tengok aja lah, ada dulu sempat booming di tahun berapa tuh, Metallic Clinic pertama. Nah, situ kan semua apa ya bilang, genre musik. Ada yang dia black metal, ada yang dia death metal, ada yang dia thrash metal, ada yang dia punk, ada yang ska. Iya. Metallic Clinic pertama. Tapi kalau orang biasa itu bisa dilatih untuk arah ke sana.
Bisa. Nah, abang awalnya Awalnya otodidak. Karena pada belajar dari? Otodidaknya belajar dari? Kan dulu nggak ada YouTube dong. Enggak ada. Kan abang kan udah umur 50 tahun. Baru 18. 18. Bukan 50. Bertumbuh kita ya. Bertumbuh kita ya. Ya. Jadi kan dulu kan nggak ada IG, masih belum ada, masih Friendster lah mungkin ya kan. Belum, dulu jadinya aku mulai main musik underground. Sebenarnya dulu tuh tidak terpikat dengan underground sih. Awalnya apa? Awalnya itu Pop biasa? Aku tuh suka dengan slang gitu. Oh, awalnya Pada masa slang. Oh, itu, slanker dong. Pada masa itu bukan Ya. enggak slanker. Oh, tapi- memang bukan slanker. Bukan slanker, Oke. tapi senang mendengar slang pada masa itu ya, 80-an gitu kan, slang, kemudian ya banyak lain lagi gitu kan, tapi ya slang itu kan memang dulu sampai dengan sekarang ya slang itu memang masih Iya. apa ya, idola orang. Dulu kan konser Jamrud pun bendera slang. Nah, gitu kan. Konser Dewa pun benderanya slang. Apapun ceritanya mau Yes. konser dangdut apa tetap bendera slang membumi. Tapi bukan slankers. Bukan slankers. Oke, Aku bukan terus? slankers gitu. Jadi aku senang dengan slang gitu pada masa-masa sekolah. Oh. Nah, jadinya di tahun 97 kawan tuh datang ke rumah gitu. Kawan Siapa? Kawan kan sekolah. Oh, kawan-kawan sekolah. Dulu waktu pas masa sekolah, kawan-kawan Oh, sekolah. sempat sekolah dulu. Enggak sih, ngempel aja gitu. Nyemper gitu. Iya. Anak sekolah, jadi anak sekolah, nyemper aja. Enggak gitu juga. Jadi kalau ada truk lewat gini-gini enggak? Kalau ada nanya bilang ya, aku sekolah. Iya. Sekolah. Gitu. Oke, di SMA, di SMP? SMA. Oh. Masa itu SMA. Ya. SMP SMA. Berarti awal mulanya di SMP dong? Enggak. SMA. Oke, langsung dari SMA. Dari SMA. Jadi itu, sewaktu masa SMA, kawan-kawan itu sudah membuat grup band underground, kan begitu. Oke. Ya. Aku nggak ada terpikat. Aku belum ada terpikat. Ya. Tapi Pada saat itu masih arah slang tadi lah ya. Slang, Iwan aku Fals. penikmat. Penikmat Dulu tuh, ya. Semua musik aku telan gitu. Oh, oke. Tapi Berapa nggak- piring? Berapa piring? Tergantung. Tergantung apa? Ya kalau malam ya setengah piring. Oke. Kalau siang itu ya bisa nambah 2 piring gitu. Kalau pagi ya enggak Iya. Tambu-tambu ya. enggak tamu-tamu tapi ya sikit-sikit lah gitu, tipis-tipis. Oke. Akhirnya itu Terus? penuh kali pun Pak Klan nih. Rip, buang dulu Rip. Nanti kebakar ini. Nggak apa-apa, maco aja Prim. Ini anak asuh. Kreatif. Memang kreatif kali memang. Kiri aktif. Oke, jangan. Lu keren kreatif. Kok kadang-kadang ngomong betul itu. Kadang-kadang ngomong betul. Nah, Iya, jadi iya. Lanjut. sampai mana tadi? SMA. Oh, SMA. SMA kawan-kawan itu kan datang. Datang ngajak. lah. Kawan-kawan ke rumah. Berarti ngeband lah ya. Ya, ngeband gitu. Jadi ya berband kan. Buat grup band. Aku bisa apa aku bilang gitu. Gitu. Udah aku vokal aja tuh. Loh. Suaraku di mana? Gitar pada saat itu? Ya tipis-tipis bisa So-so lah. Bisa lah. Oke. Bisa lah kan. Ya hanya sekedar gitu. Ya. Itu kan nggak ngajak gitu. Kok vokal aku? Aku vokal gitu. Loh, basic aku kan bukan vokalis gitu. Bisa itu gitu. Oke. Buat lagu apa nih kan gitu kan. Buat lagu Jamrud gitu kan. Lagu pertama yang dibawakan Jamrud. pada saat itu. Ah. Judulnya? Cerita Jalanan. Oke, cerita jalanan. Terus sama satu lagi ada band dari Medan ini juga nama bandnya Morbid. Masih ada sampai sekarang? Enggak ada lagi. Tapi personil masih ada. Bang Oke. Nandi. Morbid. Morbid namanya, Morbid dah. Tahun berapa tadi Bang? Tahun 97. 97 ya. Morbid tuh udah senior lah. Orang-orang sibuk pada demo apa kok ngeband? Kita nggak baik-baik. Oh gitu ya. Iya. Jadi Iya. kalau yang demo itu nggak baik-baik. Baik juga. Baik. Baik juga, tapi lebih baik kita pada dia. Gitu. Gitu. Nggak nyusahin orang gitu kan. Aku suka mancing loh Bang. Suka mancing di danau. Enggak sih. Oh. Jalan paling. Kadang-kadang keributannya suka kali. Wah, enggak lah, kita nggak provokator, tapi kalau bisa mediator aja kan gitu. Oke. Tahun 97 ngeband. Nah, itulah Pertama datang- kali mendawakan lagu Jamrud. Jamrud. Asik. Ya, masa-masa kiri lah itu ya kan. Kiri aktif. Nah, bukan kiri lah, nggak punya duit. Oh iya Gitu kan. kiri, tapi Belum nggak aktif kerja, kan? baru tamat sekolah. Kita latihannya gimana kan gitu kan? Oh. Oh, latihannya. Udah, ini kita latihan masing-masing aja gitu.
Oke, Maksudnya latihan masing-masing? Ya di rumah masing-masing. Oh, di rumah masing-masing. Nah, kalau sekarang ini kan media udah gak banyak, kan? Kita tengok dari YouTube segala macam. Kalau dulu kita bermodalkan dengan kaset pita. Betul. Nah, itulah di kopi-kopi. Oke. Kopi, beli kaset kosong, kita kopi pakai tape deck yang 2 deck. Oh, nggak pakai Walkman? Enggak, tunggu lu pakai double deck itu, kita kopi. Sampai kembang lah pita tadi. Salome. Oh iya. Gak dikasih tepung sekalian? Enggak lah. Oke. Terus Dengeri, baru udah seminggu ya gitu. Oke, seminggu gitu. Sebentar, ini lagu tadi dipelajari. Itu berarti judulnya sudah di list. Besok kalau mamanya kita ngeband mau garap A, B, C, D, E, baru abang ngumpulkan lagunya itu tadi. Baru kita sinkronkan. Baru gini ya, lagu ini ya gitu. Nah, perdana main itu nama grupnya apa kan gitu. Berapa orang, Bang? 5. Oh, gitarisnya 2 berarti ya? Ya. Tanpa keyboardis ya? Lead, rhythm, bass, drum, vokal. Oke. Terus vokal tugasnya ada di alat musiknya unik. Apa? Kincringan. Kayak gitu. Masa iya underground pakai rincingan? Iya ada, lagu Jambro itu ada. Pakai ini aja, pakai Yakul yang dikasih deras. Kenapa nggak pakai tutup botol aja? Di pipinya itu boleh tuh. Biasanya ada di pinggir-pinggir lampu-lampu itu kan. Lanjut. Itu mulailah semua mencari. Dah. Jadi ya, dulu itu studio musik itu kan agak mahal sih. Gitu. Oh iya. Masuk kita mainnya per jam ya? Ya per jam gitu kan. Nah, adalah salah satu yang kami kenal itu abangan kami lah gitu. Dia punya drum. Oke. Dia punya drum. Jadi kita tanya, Bang, itu drum pakai lagi Bang? Kenapa? Katanya, masih katanya. Kami pakai lah Bang, Bang pinjam gitu. Kami mau buat grup band. Ya udah pakai gitu. Tapi masalahnya ada, simbalnya nggak ada. Oh, simbal ya. Jadi simbal yang nggak ada, kemudian ya agak pecah-pecah, senarnya kan gitu kan. Ceritanya ini sudah lama tidak terpakai. Udah nggak terpakai. Kami rehab. Nah, karena keterbatasan dana, kan begitu kan, kami pakai lakban lah. Oh iya. Senarnya. Iya, masih di lakban pada saat itu. Nah, untuk simbalnya pakai tutup kaleng roti kongguan. Nggak bisa beli. Iya. Nggak bisa beli. Tahu kok kongguan, Arif? Roti kongguan. Yang keluarga nggak ada bapaknya. Iya. Hanya tahu. Tahu. Udah pada masanya memang dia pernah makan. Sampai sekarang pun masih ada. Bapaknya sampai sekarang nggak tahu loh kemana itu. Masih nggak tahu. Makanya itu terus kongguan tuh membuat produk itu biar supaya bapak anak sama suami ini ngelihat, ini anakku nih di mana. Tanya sama pabrik gitu. Ya. Terus pakai. Nah, di mana tempatnya gitu. Kebetulan di rumah tuh ada ruangan kosong. Garasi lah gitu. Kita bersih. Berbicara masalah rumah. Abang kan sekarang tinggal di Lubuk Pakam. Ya. Dulu waktu kejadian konser ini, latihan ini di Medan atau di Lubuk Pakam? Pakam. Oh, langsung masih di Pakam itu ya? Pakam juga. Di rumah orang tua. Di rumah orang tua di Pakam. Next. Ajang lah ya. Dari situlah latihan. Komplain tetangga. Ribut. Kan gitu. Kita cuek aja. Pada masa itu kan kita nggak pakai otak, pakai nafsu kan. Iya. Betul kan? Iya, betul. Nggak ada itu. Tapi kan Bang, kalau mamanya zaman dulu kan bukannya tetangga itu rumahnya agak jaraknya jauh-jauh ya? Atau memang sudah abang itu tinggal di tempat yang padat? Memang. Orangnya itu yang datang sebenarnya. Tapi rumahnya jaraknya jauh-jauh? Jaraknya ya jauh sih, kita bilang 2-3 meter. Tapi kan dengan suara drum tadi itu kan bising. Dengan kita suara jerit-jerit kan bising. Dan kan nggak kenal waktu latihannya ya. Waktu orang tidur siang, kita latihan. Terus? Tapi waktu azan ya kita berhenti. Kan gitu. Kita ini underground solehah. Iya, tapi nggak sholat itu aja. Coba wudhu aja. Selesai azan coba wudhu, lebar sajadah. Enggak wudhu. Enggak, kemarin aku podcast sama anak, sama orang. Sholat kau udah? Sholat, wudhu, bersajadah, tidur. Enggak, kan? Azan pas depan rumah kan masjid tuh. Depan rumah ada masjid. Iya, musola lah dulu. Sekarang udah di masjid. Azan. Berhenti. Azan tuh gitu kan. Kita hormatilah orang mau beribadah kan. Gitu. Tapi nggak sholat kan gitu. Siap main lagi kan gitu. Terus ribut lah tetangga. Jadi ya kalian kalau mau
ngeband itu tengok waktu lah, gitu kan. Ya memang tengok waktu lah. Gitu. Kalau malam kami enggak, kan gitu. Siang kan nggak masalah. Yang siang-siang orang istirahat jangan lah, ya udah malam lah buat. Marah lagi dia, kenapa malam? Gue bilang kenapa siang nggak boleh malam? Gue kata, kami kapan latihannya? Gitu, kan gitu kan. Kan gitu. Siang aja nggak boleh, malam nggak boleh. Ya kamu latihannya. Iya. Subuh lah. Nah, subuh, ya lempar orang kan. Kita minum dulu lah. Tapi kan drum ada, ya kan? Gitarnya ada. Gitarnya gitar akustik. Gitar kopong. Iya. Oh, gitar kopong yang tidak dicolokkan Nggak ada, manual. Iya, pada saat itu gitu ya. Jadi gitar kopong, tapi drumnya memang drum sesungguhnya yang tadi diganti. Ya, tapi yang dengan apa adanya. Mic tidak ada. Oh, ada. Hanya ya bersuara seperti ini aja, gitar gitu ya. Bersuara. Tapi kok bisa sampai terdengar jauh karena screamnya tadi atau memang karena rocknya tadi? Ya karena dipasarkan kawan, keluarkan suaramu katanya gitu. Oh, jadi pada saat ada tinggi ya udah hentakkan aja lah ya. Terus alhamdulillah pertama kali latihan besoknya serak habis suara nggak ada. Seminggu. Nah, ngomong-ngomong masalah serak, kalau kita bervokal sebagai vokal, memang kan itu kan perlu teknik kan. Teknik benar. Ya kan, jangan sampai suara kita tuh habis 3-4 lagu aja udah habis, ya kan. Nah, karena tidak pakai diafragma. Iya dong. Iya, betul. Pakai diafragma. Nah, itu. Aku kalau azan pakai diafragma, Bang. Macam merah aja jadi. Iya dong. Nah, kata orang kan kalau vokal nggak mau habis itu pakai diafragma, terus ada namanya senapan suara dan segala macam. Nah, kalau di rock, di underground kalau kita bicara ya, abang underground kan? Underground. Nah, itu memang harus tetap menggunakan diafragma juga, bukannya langsung asal teriak saja. Enggak. Oh gitu. Enggak. Ya, resikonya nanti suara habis tadi. Ya kalau kita nggak memakai teknik vokal dengan pernapasan, ya kemungkinannya itu pita suara kan rusak sih. Satu. Ya kan. Untuk faktor kebisuan kan bisa. Nah, kemudian suara kita hilang. Habis lah ya? Habis lah. Nah, makan waktu seminggu, 10 hari, baru kembali sampai 2 minggu. Itulah yang pertama terjadi di abang? Ya. Pada saat itu tidak tahu tekniknya? Masih bodoh lah, masih bodoh. Ya. Tapi bukan berarti sekarang udah pintar, enggak juga. Gitu, sekarang pun tetap masih belajar kan? Ya, masih. Masih, Terus habis itu? Ya, habis itu, ya kawan-kawan tetap menuntut gitu. Menuntutnya harus bisa gitu. Kemana referensi? Nggak kok nuntut abang, emang mereka sejago itu apa mainnya? Bukan, kan kita kan memang komit gitu. Ini betul ya ngeband ya gitu. Kan gitu. Jadi sudah diniatkan dari awal band ini. Siap. Bisa lah. Walaupun nggak begitu mirip tapi bisa. Ini kawan-kawan satu sekolah? Satu sekolah. Satu sekolah. Tapi ya, kawan satu letting dan adik-adikan, adik bawahan. Tapi campur ya bang? Maksudnya satu lighting? Kami bukan homoseks, kami campur. Oh bukan homoseks. Maksudnya campur mana nih? Atau enggak, soalnya arti kata campur ini bahaya. Ya kan ada susah ngomong sama orang tua ini. Kan campur, nanti kata orang kan gimana ya gitu. Kalau pernah ada, kan gitu. Abang kakak kelas. Atau ya semuanya itu ada gitar satu kelas sama abang. Ya, enggak terus drum adik kelas satu angkatan. Ya di ritme itu adik kelas. Kan gitu. Nah, di drum itu abangan kelas. Artinya tidak semua dalam satu grup itu seumuran. Enggak. Iya dong. Enggak. Ya, terus memang kita udah berteman. Kemudian yang pemain bassnya itu sama sekali nggak kenal. Tapi adiknya si pemain gitar gitu. Gitu. I see. Ayo adik kandung dia gitu. Adik kandung dia. I see. Habis itu dari situlah abang disuruh dituntut untuk belajar sama mereka. Gitu. Jadi lantaran dari mana medianya? Ya medianya dibilang dari mana ya? Pada masa itu kan nggak ada YouTube bla bla segala macam nggak ada gitu kan. Ya tiap malam denger aja gitu. Kok kayak gini sore kok bisa gini ya? Kan gitu. Dia bisa kenapa aku enggak? Itu aja. Apa yang didengar pertama? Yang dari yang mau digarap itu tadi? Ya iya. Dia bisa kenapa aku enggak? Walaupun enggak bisa tapi aku harus bisa gitu. Nah, dari lagu yang mau digarap pertama itu apa yang abang ingat? Lagu apa yang abang ingat? Ya itu tadi, Jamrud. Only Jamrud? Jamrud. Kalau slang kan suaranya kan biasa. Iya. Jamrud ini kan agak-agak ada sastra-nya gitu ya kan. Iya. Ya udah kita ambil. Oh, berarti
Abang mau mencoba meniru suaranya Kristianto yang agak serak-serak itu pada saat itu. Memang perlu proses itu. Iya betul. Nah, sementara setahu kita Kristianto itu kan memang tipikal suara seperti itu kan. Iya, agak berat-berat serak gitu kan. Memang tipikalnya seperti itu. Urusan tuh seperti itu gitu. Cuman ya gitu. Ya dengan seringan jauh berjalan waktu dapatlah tipis-tipis. Berapa lama itu? Sebulan ada, Bang? Kurang lebih. Wow. Kurang lebih sebulan. Karena tiap malam tuh dengeri aja. Satu lagu tuh aja dengeri aja. Dengeri pakai Walkman. Dengeri dulu. Nggak belajar Abang ya? Nggak ada. Jadi itu belum nggak ada media bertanya nih. Belum ada media bertanya. Nah, nggak, itu kan Abang SMA kan? udah tamat. Oh, udah tamat. Udah lulus SMA. Udah tamat. Oke, terus Abang dengerin. Dengeri aja gitu kan. Nah, bukan hanya satu lagu itu aja. Beberapa referensi lagu. Pokoknya yang namanya lagu Jamrud yang aku dengerin. Oh. Ala bisa karena biasa dong. Hah? Ala bisa karena biasa. Ya. Jadi waktu Jamrud itu kan masih ada Metallica juga, Bang. Ada. Itu. Jadi Abang juga dengerin referensi. Itu belum apa ya? Belum terkontaminasi dengan namanya underground kan? Yes. Masih lagu-lagu Jamrud. Iya, tapi warna suaranya kan dia kan agak serak juga pada saat itu. Di situ kan kita kan belum candu ke underground. Oh, oke, I see. Pokoknya kita ceritanya ke Jamrud dulu nih referensinya, awal pertamanya. Oke. Gitu kan. Terus adalah waktu 17 Agustus acara pentas seni lah kita bilang ya. Di kampung. Di sana di kampung, seputaran situ. Oke. Yang mengadakannya yang punya drum kan gitu. Yang mengadakan yang punya drum. Adiknya si gitar ini tadi. Enggak, yang punya drum ini abangan kami. Oh, abangan tadi. Oh iya, yang punya drum. Udah, kami ikut gitu. Terus ikutlah gitu. Nah, kita dari tadi cerita nih, apa nama bandnya pada saat itu? Nah, ini dia sedap. Asik. Jadi bingung ini. Apa nama grup bandnya? Kan gitu kan. Kita pun bingung gitu. Iya. Ini representasinya. Timbullah satu ide. Nama grupnya apa ya? Biar lebih agak sangar kan gitu kan. Biar nampak sangar lah gitu kan. Sangar. Atau yang nyebut Pesaiko aja. Pesaiko. Apa namanya itu? Pesaiko itu apa artinya? Psikopat. Iya. Paten juga tuh. Tambah seksi gitu. Dia Pesaiko seksi. Nggak nyambung ya kan? Oke. Ya kan? Iya. Dia tanya, kenapa bilang seksi? Kita kan kurus semuanya. Oh, pada saat itu kurus. Macam triplek coy. Jadi kalau kita berdiri sama triplek ya jauh beda gitu. Iya. Rek gitu ya kan. Iya. Perut di mana, pantat di mana, muka di mana, nggak tahu pokoknya rata gitu. Oke. Pesaiko seksi. Terus ketok palu itu. Pesaiko seksi itu. Pesaiko seksi. Itulah. Mainlah di grup tadi. Apa nama grup kalian? Kata gitu. Pesaiko seksi bang. Apa artinya itu? Entah. Gitu aja lah ya. Pada saat itu kan orang-orang pasti masih agak berpikir kan bang. Dulu tahun 97 nama-namanya Dewa 19, Padi gitu kan ya. Pesaiko seksi. Orang itu kalau di rock itu kan masih canggung. Pada saat itu. Ya kita kan orang yang suka yang canggung, yang aneh-aneh. Iyalah, ya, iyalah. Terus itu. Cari yang aneh biar supaya orang cepat mengingat. Oke. Karena kan kalau kita ini kan kalau yang sesuatu itu yang di luar kewajaran kan langsung diingat. Iya. Betul kan? Betul kan? Betul. Nah, itulah manggung lah. Mencari yang aneh dan biar gampang diingat. Oke. Terus? Buat manggung. Dua lagu, nggak bisa 3. Bang, kamu cuma ada 2 kan gitu. Itu baru bentuk, udah main gitu. Apa lagu yang dibawa? Ya Jamrud tadi itu. Judulnya? Cerita Jalanan. Yang pertama, yang kedua? Yang kedua itu dari Morbid. Bahasa Inggris patah-patah. Nama judulnya Area of Soul. Jamrud, Area of Soul. Nanti gue search nanti. Pakai bahasa Inggris. Oh iya? Sementara mas bahasa Inggris yang cabut. Salah. Kenapa kok dituntut ke bahasa Inggris? Kan masih banyak judul lain. Karena itu enak. Jamrud itu pada tahun 97 itu apa aja lagunya ya? Ada. Yang Putri itu? Putri. Ya, itu milikmu. Alah kamu bilang Putri. Aku tahunya udah sampai situ lah. Nanti kok sensor ini biar nggak ada suara nama itu. Iya. Gadis belia yang dada gitu. Itu tahun berapa? 97 bukan ya? Aduh, aku kurang paham aku. Udah banyak lupa.
Nah, nanti kita search lah itu. Search aja lah. Terus? Tapi Putri ya kan. Ya. Tapi sebenarnya gini ya kan. Putri tuh manggil aku nggak bisa abang. Gak usah dibahas. Enggak, tunggu dulu. Saya ingat Putri ya kan. Jadi Jadi istrimu itu Putri itu nggak bisa manggil aku abang. kenapa? Nama aku kan Raja. Putri itu kan anak raja. Ayah dia manggil aku harusnya. jadi abang itu mertuaku. Putri kan anak raja. Tapi abang mertuaku gitu ya. Gitu. Betul kan? Iya. Manggil abang nggak cocok. Iya. Putri sama raja kan gitu. 2 lagu tergarap Jamrud all semuanya Jamrud. Ya, enggak lah, Jamrud dengan tadi band ini yang dari Iya. Satu lagu tadi Jamrud. Terus audiens audiensnya di situ, penonton ada? aduh, namanya 17-an. Iya, kan ada yang lagi main-main gitu kan, lagi lomba, abang main sendiri, canggung gitu. Memang itu ada panggung. Memang pentas seni gitu. Pentas seni, oke. Terus? Yang lainnya audiens ada lagi yang main gitu. Ada lagi, bukan kami sendiri aja gitu. Ya. Nah, Nggak ada bintang tamu pada saat itu? nggak ada lah, namanya ya lah, dia ada kampung-kampung. Di kampung-kampung. Berarti yang main-main orang-orang sekitar-sekitar lah ya? Paling pun dibayar pakai air mineral aja ya gitu. Sama kue kotak ya. Nih Pak, bukannya kita kalau ikut pentas seni itu bayar ya Bang? Enggak ya Bang ya? Pada masa itu kan kita kan gimana ya? Nggak bayar. Kan kalau dulu zamanku itu ikut pentas seni bayar, regisnya ada, pendaftarannya berapa gitu kan. Nah, oke. Terus? Ya sudah, kita nggak bayar. Kan, ya. Menurut Abang berhasil? Pada saat itu? Itu tampil pertama kan? Iya. Iya kan? Iya. Pertama kali dalam seumur hidup Abang gitu kan? Bener. Berhasil? Ya, menurut Abang lah? Kalau dari audiens, plus bagus. Oke. Kemudian diumumkan, the best player, the best band, kami dapat. Oh ya? Iya. Oh, berapa band Bang? Ada 10-an kira-kira? Kurang lebih, nggak sampai 10. Nggak sampai segitulah ya? Oke. 6 atau 5 itulah. Hanya untuk menghibur aja. Menghibur aja. Udah. Oke, the best band Abang dapat. Kami dapat lah, the best kan gitu kan. Ya alhamdulillah, bagus kan gitu kan. Oh, pertama kali tampil, pertama kali ini bernyanyi bersama, dapat pula the best band. Oh, itu kebanggaan tersendiri lah ya. Iya. Pada Walaupun saat itu nggak dapat piagam, nggak dapat trofi, nggak dapat apa-apa, tapi diumumkan. Iya. Oke, artinya skill kalian dihargai di situ. Ya, lebih dihargai. benar tuh. dihargai. Iya, kan, oke. gitu kan. Nah, setelah itu udah ngulik-ngulik lagu lagi gitu. Jamrud lagi yuk gitu. Baru ada nama Jamrud itu Lisa Gokil lagunya dengan TV. Oke, setelah itu langsung Jamrud terus? Enggak. Nah, setelah itu rupanya pemain drum kita ini kan ada aktivitas abangan kami lah senior kami gitu kan. Dia punya grup band juga sendiri. Oh, Dia itu hanya sebagai additional player aja gitu. Nah, kita cari apa pemain drum. Dapat. Dapat. Malah dia nyarankan, kita bawa underground yuk. Oh, itu celetuk dari pertama pertama kali? Kawan kayak yang pemain gitarnya. Oh. Kita bawa underground yuk. Underground? Apa gitu logo underground tuh? Wah, nggak ngerti aku kan gitu. Awalnya. Terus? Pemain drum kami ini memang betul-betul pemain drum. Ya iya dong. Pemain keyboardis betul-betul pemain keyboardis. Bukan maksudnya dengan maksudnya kata benar-benar pemain drum ini, dia ini pemain drum, band dangdut. Band dangdut? Pokoknya semua lagu dia bisa. Pop bisa. All genre. Nah, dia kan gini. Ada di sana itu apa namanya ya? Yang punya band, alat band. Setiap orang pesta itu bisa dipanggil. Keren kan? Organ tunggal, keyboard ya kan? Ya. Dulu ada namanya kan gitu. Pada masa itu. Dia ikut itu, ngejob lah dia gitu kan. Oke. Kita tawari. Oh, berarti skillnya boleh juga awal itu. Terus? Dangdut bisa, pop bisa, rock bisa. Iya. Udah ada basic kan, underground apalagi. Masih sepantaran kalian itu ya? Masih. Udah job juga deh kayak gitu, oke. Udah. Terus? Udah. Alhamdulillah bisa. Kita coba gitu. Lagu apa gitu kan? Sepultura. Kan gitu. Lagu Sepultura kita bawa gitu ya. Sepultura. Ku dengar. Buis, apa aku nih? Bilang lah.
Aku nggak ada sakit sesak napas. Kalau gue kayak ini ya sesak aja napasku nih, jadi sakit sesak napas. Bisa gue itu. Oke. Bisa gue itu. Sedangkan Jamrud aja dulu bawa si Krisyanto aja bawa Sepultura. Bisa gue itu. Mau disupportkan kawan. Aduh, udah bawa lagu Jamrud, hilang suara, Wak. Dengan Sepultura yang dengan temponya cepat. Gimana nih gitu. Coba lagi. Jadi ya, apalah akal gitu. Tanyalah makan kan. Gimana supaya suara serak. Kadang-kadang kan ini konyol gitu. Oh, caranya gini gitu nanti. Masukkan kepala kau dalam ember yang berair, jerit-jerit. Kan kurang ajar. Masukkan Kepala ke kepala. dalam ember yang berair. Wah, jerit-jerit kuat-kuat gitu. Nggak ada airnya. Ada airnya. Oh, ada airnya. Jadi kalau kepala di- kita masuk ke air. Ya, kita jerit. Orang yang dengar gelubuk-gelubuk. Oh iya. Jerit aja. Iya. Terus? Kan gitu. Iya, asik ini terus. Cobalah. Sampein kata di rumah. Woi, ngapain kau jerit? Jadi abang coba itu. Ya iyalah. Oh, terus? Serak. Hilang suara. Oh, biasanya kan kalau serak agak sakit gitu kan. Ya, nelan sakit. Iya, kadang-kadang sakit gitu. Terus? Nggak ada. Itu nggak bisa. Udahlah katanya kan. Seberapa kau bisa aja, lama-lama bisanya itu katanya. Enggak. Itu ada event underground lah, kan gitu. Oke. Kemudian nama grupnya berubah lagi. Oh, bukan yang tadi, Psikoseksi bukan psikoseksi tadi. Bukan. Jadi Jadi? lagi duduk, apa nama grupnya? Gue salah buat lagi nama grup yang lama. Ya. Yang barulah, kan kita kan udah ke underground. Gitu. Apa namanya? Mikir. Jadi pada masa itu ada tukang kue pancung. Kue pancung ya, tahu. Pancung. Namanya lupa aku namanya Lili atau siapa gitu kan. Bondut aja bang namanya bang. Bondut apa gitu. Bahasa apa katanya? Artinya telan katanya. Bondut. Bahasa dari mana tuh, Bang? Bahasa apa katanya? Bahasa mendiling atau bahasa apa lah ya? Oke. Keren juga tuh bondut. Bondut. Oh. Keren juga nih bondut. Iya. Kita plesetkan aja yuk gitu. Apa? Cari. Ada namanya vokalis kita itu yang pemain gitar. Namanya Didi. Bordut aja katanya gitu. Bordut. Oh, ada R. Nah, bordut. Ya ditambahkan R ya? Iya, bordut ya bordut. Keren juga tuh. Terjadilah nama itu. Oke. Udah. Ada event underground. Event underground. Nah, event underground. Eventnya outdoor, indoor? Outdoor. Outdoor. Nah, di situ lebih lucu lagi. Itu dulu di Medan. Dulu Taman Ria namanya. Taman Gria. Nah, sekarang yang jadi Carrefour. Oh. Dulu ada namanya Taman Ria. Nggak tahu kok kan? Nggak tahu. Tempat Terus? kawan bermain. Ya. Di belakangnya itu adalah dia open stick terbuka. Oh, oke. Pendaftaran masa itu 10.000 atau berapa lah gitu ya. Udah lupa aku. Dapatlah kami nomor 73. Buset. Gitu. Bisa jadi sampai 100 lebih. Rame nih. Ya. Ada bintang tamu dong. Ada. Gula kan. Terus? Berangkatlah kami dari siang. Siap makan siang berangkatlah kami. Menunggulah. Siang itu siap zuhur ya. Siap asar. Belum juga siap maghrib. Belum juga siap isya. Belum juga dipanggil. Oke. Dah. Dipanggil lah kami main. Sekitar jam 10:30. Buset. Begitu kami naik, udah panitia udah ngangkat meja juri. Terus fungsi kalian buat apa di situ? Ya nggak ada. Udah nggak dinilai lah kami. Oke. Terus? Udah gas aja lah gitu. Main aja lah. Main aja. Oke. Yang nonton pun alhamdulillah sepi. Pengalaman. Itu udah bubar. Ada sih beberapa, tapi nggak seramai yang pertama lah. Seramai di jam 10 itu, jam 9 itu nggak seramai itulah penontonnya. Gitu. Oke. Terus? Main. Udah. Lagu Sepultura main. 2 lagu tuh. 2 lagu. 2 lagu. Udah main.
Itu udah Jadi nyanyi bodo amat lah, kalau nggak ada orang bodo amat lah kau katanya. Yang penting anggap ini latihan aja. Ya, agamanya latihan itu ya. Latihan kena alat musik yang bagus kan. Iya, udah gitu aja lah. Udah gitu aja lah udah. Nah, terus? Ya udah, pulang. Sampai rumah jam 1:30 malam. Nah, pas pulang itu ada kejadian lucu. Apa itu? Yang berangkat tuh kami tuh kurang lebih tuh ada 9 orang. Sama kawan lah gitu kan. Personil dan kawan. Personil 5 nih, kawan 4 gitu kan. Naik angkot lah. Oh, 9 orang. Naik angkot lah kami. Iya. Begitu sampai tujuan, yang bayar cuma 3. Terus? Selebihnya lari. Terus orang angkotnya cemana? Nggak ngejarin? Hah? Nggak ngejarin? Takut ya? Pada kami pukuli. Oh iya. Dia main lah dia. Pada saat itu. Iya. Iya. Dia ngikuti terus. Jadi yang ngikuti terus, di mana-mana kami ikuti kan gitu. Jadi sekarang band itu masih ada? Mati suri. Oh, mati suri. Vakum lah. Vakum. Berarti kalian masih komunikasi ya? Masih terjalin komunikasi. Belum ada pergantian personil? Sudah. Tadi kan drum yang pertama. Dan jadinya itu sempat lama. Itu tahun 2000-an lah. Kita tuh sudah vakum, udah pada kerja semuanya. Berarti kan 3 tahun nih berjalan. Ya. Nah, tapi di situ itu kami buat komunitas musik underground. Kenapa kalian buat komunitas musik underground? Karena di sana belum ada? Karena masa itu lagi trennya. Oh ya. Nah, kita buatlah komunitas musik. Tahun waktu itu 2001? 99. Oh, tahun 99 ya. Terus Kita buatlah komunitas musik. Label komunitas musik. Namanya Karma. Oke. Promosi kalian? Promosi kami Facebook kan udah masuk itu, Bang. belum ada. Belum bermain kalian? Belum. Oke. Belum. Terus? Gitu. Ya dari mulut ke mulut. Oh, mainnya ke mulut. Oke. Jadi dulu itu kalau mau buat acara musik, kalau sekarang ini kan pakai Facebook, pakai IG. Ya. Nah, kalau dulu Masuk di enggak. grup-grup gitu kan. Kalau dulu enggak. Kita buat satu selebaran Oke. yang menarik, fotokopi. Fotokopi banyak-banyak. Banyak-banyak. Malam bergerak lah. Disebarkan. Disebarkan. Nempelnya ke dinding tuh pakai lem kanji. Oh. Tempel malam. Ya. Nah, Yang itu nempel-nempel di pohon, di dinding pada saat itu ya. Yang tempat-tempat strategi. Berarti kalian lah yang ngotori dinding-dinding orang-orang belum pakam itu ya? Enggak lah, salah satunya lah. Iya, salah satunya yang dicampur sama sedot WC, dicampur sama dicari anjing gitu loh. Iya kan? Kan ada itu, Bang. Hilang-hilang itu waktu Kalau itu. dulu kan mana ada sudut WC. Ada, Bang. Dulu belum ada. Apa? Orang dulu masih zaman plung ngaya goblok. Oh iya. Pada masa itu kan masih masa belum sampai sekarang ada septic tank. Dulu korek lubang di atas, kan nengkreng jatuh ke bawah. Begitu papan lapuk jatuh ke bawah, habis lita. Kan gitu. Iya. Ya, tapi Aku nggak pernah ngalami sama abang. Aku kan tinggalnya di Citraland pada saat itu. Iya. Entah pun udah lahir waktu itu. Itu masanya. Iya. Begitu. Terus komunitas masuk. Komunitas itu kita mengajak yang hobi dengan musik lah. Gitu. Oke. Kalau tadi berbicara abang ngeband, ya kan? Pasti pernah dong. Selain kita ngeband, abang pasti sering nengok konser artis. Oh iya. Gitu, konser artis. Yang paling sering apa selain itu tadi ya? Kalau semenjak itu nggak lagi lah. Oh, semenjak main band itu nggak pernah nonton konser lagi? Nggak harus yang selain apa enggak? Oh, langsung nontonnya Karena apa? hatinya udah underground. Oke. Kan gitu. Nontonnya? Ya nontonnya kalau di Medan ada event kan begitu kan. Ya ada band-band yang kita bilang senior kita main. Itulah dia. Nah dulu tuh pernah band di Medan Plaza ya. Tahunnya aku lupa. Itu band underground Tengkorak yang main. Indie bukan? Indie band. Ya. Abang mau masuk ke sana juga? Indie band juga? Enggak sih, kita ngelihat gitu. Belum masuk kita ke situ. Pada saat itu belum masuk. Belum ada. Memang belum menciptakan lagu sendiri. Belum. Gitu, belum ada. Mesti kita ngulik lagu-lagu orang lah gitu. Oh. Yang lokal dan
internasional. Ya. Gitu ya. Banyak kan kita tuh basicnya itu kan memang dari awal tuh kan Sepultura. Ya kita ngulik Sepultura habis nih gitu. Oh. Dari album Sepultura. Warna lagunya jiplak sama Sepultura lah ya. Sepultura lah gitu. Nah, kan pada saat itu kita membuat lagu itu kan ya kita kan orang susah semuanya. Kan gitu. Enggak susah kali lah. Ada lah ya. Ada lah sedikit utang kan banyak. Ada duitnya utang banyak ya. Utang kan? banyak. Dan itu pun hasil dari hutang. Iya. Yang lebih sedap lagi. Kita kalau mau latihan tuh, wah ini baru keren. Apa itu bang? Latihan. Ya. Paling ayam. Maling ayam. Maling ayam. Iya. Ayamnya siapa bang maling? Teman. Enggak, tujuannya apa bang maling? Untuk latihan lah. Bayar ongkos latihan. Yes. Astagfirullahaladzim. Ayam berapa biji? Berapa ekor yang abang colong? Pokoknya aku nggak pernah nyolong, tapi Dia lewat. apa namanya ya? Personil lagu nih, ada yang ahli dengan itu kan. Kacau. Oke, kita nggak usah sebutin orangnya. Pokoknya itulah ya. Mr. X lah. Ya. Pokoknya itulah ya. Si dia lah ya. Sampai pernah si Mr. X ini datang ke base camp bawa tas nih ya kan. Bawa tas. Wih, apa? Nukar uang di mana? Nukar uang. Oke. Mau lebaran? Menukar uang? Nukar duit? Iya. Mau tukar apa kau? Duit apa gitu kan? Dikeluarkan tas. Plastik AC itu duit 100 benggol banyak satu plastik. Oh, receh. Astagfirullah, dari mana itu bang? Nggak disebut kayak dari mana. Bukan uang tabungan dia? Nggak tahu. Mati kita. Terus? Banyak nih. Terus? Kemana? Ya ke kedai-kedai lah terdekat, apotik-apotik. Ya, tukar-tukar lah. Tukar. Dapatlah jumlahnya itu pada masa itu 100.000. Kan gitu. Lumayan ya. Lumayan. Pada saat itu lumayan tapi itu. plastiknya double 4 hampir segala jebol. Iya, terus? Apa nih? Latihan. I see. Ya sampai sekarang tuh sebenarnya ya mudah-mudahan kalau dia nonton ini dia nanti bilang sama aku nih ya. Bang, aku nggak ikut-ikut ya bang. Kalau dia nonton podcastmu ini, Iya. ada yang merasa. Itulah dia. Dia ada yang komen nih. Gitu. Jadi kita tanya sama dia. Dari mana? Bang, kalau itu? bisa komen bang, aku pengen tahu bang. Ya itulah dia. Iya. Dia nggak ada yang jelasin mas sekarang. Nah terus ayamnya kalian jual kemana? Dia yang jual. Kalian nggak ikut jual? Ya kita juga jual. Oh, dia yang ngambil. Habis itu, Ya ada ini gitu ada lah, ayam nih gitu ya kan? Usah diperjelas sekali lah. Loh, aku mau diperjelas. Oh gitu. Itu aib keluarga tuh. Iya. Keluarga itu. Terus? Itulah. Sampai hal seperti itu. Sampai hal seperti itu. Tapi kan kalau mamanya kita berbicara underground rock, tidak etis kalau tidak berbicara alkohol pada saat itu. Oh, ya dong. Apalagi gini ceritanya. Abang mau tampil nomor 10. Pasti kan ada grup-grup band lain ataupun ada penikmat musik itu. Pasti bawa botol aqua nih. Botol aqua yang isinya bukan aqua dong, bukan air putih. Iya kan? Tahu lah isinya apa. Kalau zamanku di Surabaya dulu namanya cukri. Nah, aku nggak tahu di sini, tapi dia keras tuh bang, spiritus tuh bang. Cukri itu kok macam nama wayang ya? Iya, bang. Iya, pada saat itu gitu. Cukri namanya. Iya. Minumnya kalau ditelan tuh susah kali bang pada saat itu. Macam mana bentuknya itu? Putih, bening. Kalau di sini aku nggak tahu namanya apa. Ciu Nah, mungkin maybe ciu. Ciu. Nah, pasti kan gerombol sambil menunggu dia tampil ataupun sama-sama penikmat musiknya gitu kan, minum. Pada saat itu abang merasakan minum itu atau memang pada saat itu peminum mungkin? Oh, masalah itu. Pada saat itu. Oh, kita kembali flashback yang gue bilang tadi kan. Macam mana kita mau beli minuman, sedangkan latihannya kita cari duitnya dari mana? Oh, tapi ada dong biasanya ngasih gitu dan abang mau nerima. Syukurnya kita dulu itu tidak ada yang peminum. Oh, malah dari semua personil yang 5 ini kita nggak ada yang namanya penikmat alkohol. Oh, nggak ada. Syukurnya ya. Ini bukan lantaran di podcast mau aku bilang ini, memang nggak ada. Iya. Peminum dulu. Oh. Kita underground juga, tapi kan kita anak rumahan gitu. Kita pada ke koridornya gitu. Kalau begadang wajar dong. Ya, Kalau untuk alkohol, iyalah. Kalau untuk alkohol enggak?
Ya kan bilang tadi, macam mana kok mau kita beli minuman beralkohol, sedangkan untuk latihan aja, kita itu udah pikiran macam mana biar dapat duit untuk latihan. Nah seperti itu. Ya. Berarti penikmat berarti itulah ya kalau dibilang tidak semua anak penikmat musik rock, Karena begini, underground. kan gini ya, kita bilang seperti itu. Logika ya. Aku pernah ngalami nih, dengan kondisi yang normal. Nggak ada ngedrak, nggak ada minum, nggak ada apa-apa. Tapi lantaran audience, nervous dong. Aku aja bisa lupa lirik lagu di atas panggung. Karena aku nervous. Nah, gimana pula dengan yang sudah kesadarannya hilang? Yes, tapi abang akui dong bahwa memang ada sebagian, ya kan? Ada. Jadi ya begini, betul. Yang mereka kalau nggak minum dulu itu tampilnya itu malah berantakan. Iya, ada. Benar. Ada. Itu kan kembali ke manusianya ya. Betul. Kebutuhan aku biar lebih pede. Iya. Ada. Ada kan. Ada. Apalagi kalau musik underground, maybe musik punk gitu kan. Nah itu kan pasti udah ada lingkup kesananya tuh. Iya sih. Nah, memang image orang kalau di underground ini gimana ya? Anak itu brutal. Yes. Kan begitu. Yes. Tapi sebenarnya di underground ini kelihatannya brutal memang. Tapi kalau untuk solidaritas persaudaraan itu tinggi loh. Oh. Tinggi. Tinggi. Jangan satu orang disakiti. Oh gitu. Oke. Jamin turun. Jamin turun. Iya. Persaudaraan itu lebih tinggi sebenarnya. Iya. Mereka hanya kan bisa melihat itu tampilan. Oh iya dia tuh anak broken home. Enggak semua. Enggak semua ya. Enggak semua itu anak yang penikmat underground broken enggak. Berarti harusnya. Jadi itu kan musik underground ini bukan musik yang disukai orang banyak orang. Lain dengan dangdut tuh. Hanya beberapa kalangan, betul. Ini kan berhubungan dengan seni. Betul. Kenikmatan pribadi, batin ya. Nah, jadi ya kalau orang bilang katanya, wah anak underground itu begini, anak punk itu begini, itu salah. Mereka hanya melihat bahwasanya, ya mereka pas melihat itu yang jeleknya aja. Iya. Karena sifat manusia itu maling kok tetap maling. Berarti kan tidak semua begitu, hanya oknum-oknum saja ataupun beberapa orang yang begitu. Adapun ya kalau seandainya memang begitu, ya tidak selamanya dia begitu. Gitu loh maksudnya. Tapi dia tetap cinta dengan undergroundnya sampai tua pun begitu kan gitu kurang lebihnya. Iya. Sudah dia nikmati. Dia ini musik ini. Ya kalau dipikir-pikir kalau orang nggak ngerti itu dengan yang katanya ritmenya kencang dengan suara yang wow itu macam yang tadi awal kita bilang kau bilang itu nggak ada lirik, nah itu kan itu kan sebenarnya ketepis, ada yang lirik, ada yang nggak pakai lirik, nah kan gitu, yang betul kan, betul, gitu, ada yang berlirik dan ada yang pakai lirik, kan begitu, cuman wow gitu aja, gitu. Tapi ngemeng-ngemeng udah berapa lagu bang punya sendiri? Sebenarnya ada itu 4. Dan itu sempat rekaman? 2 yang direkam? Dengan personil yang sama? Enggak, berbeda. Oh beda lagi? Bukan yang tadi diceritakan? Enggak. Tapi intinya dari 5, yang tetap itu cuma 3 yang tetap. Sampai sekarang? Sampai sekarang. 2 lagi. Apa aja? Bass, lead, vokal. Bass, lead, vokal. Jadi ya untuk dia di rhythm, ya kan? Kita bilang sama di drum itu udah gonta-ganti. Udah gonta-ganti lah ya. Tapi dengan yang lama masih komunikasi bang? Masih selalu. Masih ya? Kamu sering nelpon tuh si Helo abis itu ngutang masih. Iya. Ya kekeluargaan lah. Iya. Pas ada bilang ada, pas nggak ada bilang nggak ada. Kan iya. gitu kan. Tapi sering ngumpul juga. Masih sering ngumpul? Udah sekitar 2 tahun enggak. 2 lagu yang sudah direkam. Itu siapa yang menciptakan? Bersama. Dan itu ada lirik? Ada. Tapi lagunya tetap dibawa underground. Warnanya? Ya, warnanya tetap warna underground. Tahun berapa pada saat itu rekaman? Kita rekaman ini 2025, kalau enggak 2022.
2022 ya. Studio rekaman 2 tahun itu agak susah loh. 2022 itu ada kebetulan teman, dia bisa editing. Oh, dan memang punya studio musik atau gimana? Enggak punya studio musik, tapi dia punya basic ke situ. Punya apa? Punya basic merekam, untuk rekaman. Oh, alatnya? Alatnya ya dari laptop aja gitu. Kita sewa studio gitu. Yes. Dia pakai mulai laptop. Dah part-partnya itu kan drum dulu, baru digabungkan setelah musik jadi baru masuk ke vokal, take vokal. Take satu lah gitu. Gitu. Nggak bayar? Bayar. Bayar kan? Bayar. Kan ada studio yang memang menyediakan rekaman. Ya, tapi kami bukan studio yang menyediakan rekaman. Kita hanya nyewa studio, musik, biar supaya kedap suara. Baru ya kawan tadi itulah yang ngeracik di situ, memakai ya perangkat. Gitu. Bayarnya itu hanya untuk bayar sewa studio. Ya, per jamnya. Per jamnya. Oh, I see. Oke, terus sampai sekarang masih bermusik? Kalau sampai sekarang enggak lagi sih, karena itu atau tadi. vakum? Vakum, sibuk dengan. Kalau vakum itu bahasanya berarti sekali-sekali pernah? Pernah. Dan itu suara masih nyampe? Kan biasanya kan faktor umur itu bang, kalau mamanya suara itu bang. Ya aku masih muda. Kau sekali kali. Iya, Ini tahu aku. Abang masih muda tahu, cuma. Ya rambut belum punya. Hah? Rambut belum ada. Iya, kayak anak bayi kan? Ya, bayi. Iya. Jadi suara abang kan udah menunjukkan 50 tahun gitu loh. Jadi udah menunggu capeknya aja. Ya kalau ada lah ya. Karena tidak pernah diasah. Kan berbeda. Ya, tidak pernah diasah lagi, tidak pernah lagi dicoba lagi rutin. Kalau dulu kan kita latihan itu kan seminggu 3 kali, 2 kali, kan gitu. Sekarang udah nggak pernah latihan lagi. Tiba-tiba, ngefeknya tuh pasti biasanya di ini nih, pernapasan. Iya sih. Agak ada pengaruh. Agak megap. Ya. Dulunya kita bisa panjang, ini cuma berapa pendek gitu. Iya betul itu betul. Iya kan? Betul. Ya. Ya agak turun berok lah sedikit lah kan begitu kan. Sakit di perut, sakit di tenggorokan. Iya. Itu tetap ada. Tetap ada. Gak bisa kita pungkiri. Betul. Bukan faktor U juga. Kalau yang muda-muda juga nggak pernah ngasal lagi nggak bisa juga. Kan gitu. Iya. Intinya kan rutin. Kan berbeda kayak Ahmad Albar tuh, tengok. Iya kan? Please. Ya kalau macam Ahmad Albar juga muda tuh. Iya. Kalau macam Ahmad Albar pun sekarang kan dia kan kalau kita bandingkan dengan karakter dia yang dulu itu kan napasnya nggak sampai juga. Iya. Kan, tapi kalau udah tua kayak gini bang, aku pernah dengar memang pada saat dia konser itu tidak seperti semuda tidak dulu. Karena kan memang faktor usia kan. Iya, tidak seperti dulu, betul. Tapi beliau masih main itu. Masih oke. Salut itu. Nah sekarang ini nampaknya band lama itu timbul kembali. Ya kan gitu kan. Nah, macam-macam band-band luar negeri juga, grup-grup band underground yang luar negeri juga timbul kembali. Tampaknya tour ini kan gitu kan. Iya. Gairah. Nah, itu juga permasalahannya sekarang ini musik underground itu nggak ada tempat venue pembuatannya. Sekarang ini kan banyak dibuat tuh di kafe-kafe. Terus? Kan gitu. Iya. Juga di kafe-kafe. Kalau dulu kita kan bisa open stick ini kita pakai ini, kan gitu. Wah, di tempat ini kita pakai ini, kan gitu. Nah, sekarang ini kan ya nggak ada lagi lah gitu. Yang ada pun kadang-kadang teman-teman sebagian kawan-kawan itu buatnya itu di kafe. Kafe ini punya temennya, mereka buat jamming di situ. Nah, ruang lingkupnya kan hanya ya kafe itu seberapa besar sih kan begitu. Iya. Kalau ya di gor gitu susah sih sekarang nih aku rasa. Susah gitu kan tempatnya gitu. Contoh macam di Pakam aja gitu. Itu kita dulu apa ya gor olahraga itu, gedung olahraga itu bisa kita pakai itu. Laris manis gitu. Tapi sekarang nggak boleh lagi gitu. Tempat pun udah payah gitu di sana itu. Kita mau buat event. Susah. Iya kalau dulu tuh memang gitu bang. Kalau dulu itu misalkan sewa di gor mana. Nah aku ikut itu bang. Iya. Nonton. Dulu ikut itu. Dulu itu tiap minggu ada. Sebulan tuh full ada acara musik. Iya. Tapi kok sekarang ini, aduh susah. Kemudian pun izin tuh cukup payah.
Oh. Kalau dulu kita masih bisa pakai sponsor gitu. Pas sekarang sponsor tuh udah nggak mau lagi. Nah, sekarang kalau umpamanya media sudah bagus, abang bisa dengerin dari YouTube, Facebook, segala macam. Dan abang masih sampai sekarang masih penikmat untuk lagu-lagu underground kan? Masih. Ada bang, yang band-band baru ini yang menurut abang arahnya ke underground? Banyak. Salah satunya? Kalau Yang abang suka dengerin lah biasanya. apa ya aku bilangnya? Aku tuh sekarang ini masih suka dengan band-band lama. Masih band lama ya? Iya. Berarti abang sedikit mendengarkan lagu anak-anak sekarang? Iya. Nah, tahu. Ya. Mendengar. Ya. Kan gitu ya. Mendengar gitu. Tetap mendengar. Tapi sekarang lebih wah mereka. Lebih apa? Lebih wah. Oh iya. Wahnya itu apa ya? Untuk kreasi mereka tuh lebih oke sih. Dari segi musikalitasnya itu lebih gitu. Dengan soundnya, dengan ininya, karakter lebih oke. Tapi underground lagi dikit nih sekarang bang. Memang iya. Ini jangan sampai nanti underground itu menurutku ya mati. Underground tuh nggak akan mungkin mati. Aku yakin. Underground nggak akan mungkin mati. Yang bilang underground mati kan itu kan bukan ya apa ya, maaf ya. Hanya orang yang tidak pernah terjun ke situ nih. Yes. Tapi kalau yang penikmat underground nggak akan pernah mati. Oh. Regenerasi underground tetap ada. Karena aku masih belum tahu nih dengerin lagu yang baru-baru yang berbau underground. Sekarang ini Kayak di Indonesia ya? Udah dicampur-campur lah. Dicampur-campur maksudnya? Campur sama pop? Dia Rock? apa ya, aliran-alirannya sekarang ini sudah banyak aliran gitu. Oh, oke. Banyak aliran. Hardcore, new school, old school, kemudian ya banyak lah aliran yang lain lagi. Tapi tetap ada unsur undergroundnya. Iya. Tengoklah di YouTube. Nah kan gitu kan. Nah, apa ya? Hammer Sonic. Pernah dengar Hammer Sonic? Belum. Nah, Nanti gue searching. Itu band apa? Dalam? Luar? Iya. Dalam. Jadi itu di Hammer Sonic itu band underground sih. Oh. Sebenarnya gitu. Arahnya ke sana sebenarnya warnanya. Musik keras. Coba. Iya. Hammer Sonic ya. Nah, tapi ya macam Death Squad, Burger Kill itu kan sudah internasional. Iya. Kan gitu kan. Iya. Banyak sih sebenarnya, tapi ya gitulah karena mungkin salah satunya tuh apa ya? Aku penikmat sekarang ini kan gitu, bukan penggiat lagi penikmat. Ya faktor kegiatan juga sih. Iyalah. Nggak sampai macam dulu lagi. Iya. Tidak intens mendengar. Kayak seperti itu gitu. Anak 3 sekarang. Alhamdulillah 3. Itu ada. Istri 1 ya, istri 1. Iya dong. Kalau yang istri kedua, istri ketiga aku nggak akan nanya. Enggak, kalau itu alhamdulillah tetap 1. Oh, tetap 1. Walaupun istri harus 3 kan, kita tetap 1. Kenapa? 1 aja susah kita kan gitu kan. Kalau 3 gitu. Dari 3 anak itu masih nggak ada yang ngikut bapaknya pendengar Anda? Nggak ada. Nggak ada. Dan itu kalau sudah punya anak pun, ada dan punya istri pun masih di rumah itu masih dengerin lagu underground. Dari Mereka nggak protes. Apa sih ya itu ya gitu? Nggak. Malah mereka nanya, lu gimana sih ya gitu. Oke. Gini. Ya jadi sore itu jangan nggak usah lah gitu. Oh iya. Ini lo ya nggak usah gitu. Udah belajar aja lah kalian, usah kayak gitulah gitu. Masa lalu kelam ya? Nggak kelam sih. Kalau kita masa lalu nggak ada kelamnya. Masih bagus-bagus ya, Kalau Bang, ya? buruk iya, kelam nggak. Agak-agak buruk-buruk aja ya kan. Ya teringatnya sekarang botak. Dulu nggak ada rambut. Emang punya rambut abang dulu? Ada? Nggak seru dong, underground, nyanyi, Aku dulu botak. dulu Kan gini-gini harusnya. Rambut aku dulu segini. Gondrong. Bener. Sempet gondrong. Bukan sempat, pernah. Pernah gondrong. Jangan sempat lah. Iya. Sempatnya dipaksakan. Sempat. Oke. Pernah gondrong. Pernah. Oke. Kan kalau underground nyanyi gini-gini. Ya. Iya toh. Nah, itulah. Kan image-nya kan begitu tuh. Nyapu lantai. Ya gini-gini kata belate kan. Benjer. Iya. Di rumah berjin kepala. Gitu kan. Dipotong. Potong. Ya lantaran kerja lah.
Lantaran kerja. Berarti sempat lah yang namanya rebut Sempat pajak. pernah. Ya, pernah lah. Jangan Kalau sempat lah. nanti disempat-sempatkan pula ya kan. Sempat pernah. Pakai wig itu nanti. Iya, sempat. Hati-hati dalam berbahasa ya.